Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen ingin mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dan dosen pengampu saya yaitu Ibu Ade Purna Darmayati MM dengan tema pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. Nah, di sini ada latar belakang masalah. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang sangat penting untuk pembiayaan pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pada dasarnya tidak ada seorang pun yang secara sukarela dan senang untuk membayar pajak karena para wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memperoleh keuntungan timbal balik dari jumlah pajak yang mereka bayarkan. Pajak yang dibebankan pemerintah pada wajib pajak menimbulkan perbedaan kepentingan karena bagi wajib pajak, membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis dan laba mereka. Perbedaan kepentingan ini cenderung memancing wajib pajak untuk mengurangi beban pajak baik secara legal maupun ilegal. Hal ini juga dimungkinkan oleh masih banyaknya celah peraturan perpajakan yang masih dimanfaatkan oleh sumber daya manusia, petugas pajak atau fiskus, untuk melakukan praktek korupsi, kolusi, nepotisme, atau KKN dengan wajib pajak yang tidak jujur. Nah, di sini analisis permasalahannya ya. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak melalaikan kewajibannya. Nah, di situ ada gambar. Di samping kesadaran pengetahuan sumber daya manusia atau dikatakan SDM masih rendah juga ikut mempengaruhi di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut, belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Di sini ada teori pendukung, yaitu yang pertama teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, yang ketiga teori daya pikul, yang keempat teori bakti, yang kelima teori asas daya beli. Teori asuransi itu pembayaran pajak menurut teori asuransi yang diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. Nah, teori kepentingan itu pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau pelindungan masing-masing orang. Nah, teori daya pikul ini beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Nah, teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti ini juga teori kewajiban mutlak. Nah, yang kelima itu ada teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak atau mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode adalah proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Surjono Sukanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu yang pertama, penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa. Yang kedua itu penelitian hukum sosiologis atau empiris, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan catat data primer. Nah, di sini ada sumber datanya. Yang pertama itu ada penelitian lapangan. Melalui penelitian lapangan akan mengumpulkan data-data konkret baik secara primer maupun sekunder. Nah, yang kedua itu adalah penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan, buku, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Nah, di sini ada penyelesaian masalah. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka pemerintahan melakukan apa yang disebut reformasi pajak. Dalam hal ini dilakukan untuk lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum
Tujuan dari penyempurnaan pajak adalah penyempurnaan undang-undang pajak dan intensifikasi pengenaian dan pemungutan pajak yang sekaligus merupakan upaya peningkatan keadilan beban pajak. Nah, di sini ada kesimpulan. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau disebut dengan APBN dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan. Namun, kenyataan pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Nah, saran-sarannya, pemerintah harus dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan baik dan benar, menyiapkan pengelolaan data yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiaannya atau disebut dengan database manajemen sistem. Penyempurnaan peraturan, perangkat aturan, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan tegas. Fiskus harus melayani wajib pajak secara profesional, sosialisasi yang bersifat kontinu, dan melakukan inovasi dalam pelayanan seperti kemudahan dan kenyamanan dalam mengurus pajak.